Hai guys, welcome back to Indonesia Channel. Dan kali ini kita bisa hadir di Pusat Rehabilitasi Narkotika Solid Foundation. Ini beralamat di Jalan Sidodadi, Gang 2, Nomor 2, Tanggerang Utara, Pekanbaru. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu dan juga informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan di sini. So, ditonton terus ya, jangan di-skip loh. Tonton sampai habis. Oke, kali ini kita sedang berada di Yayasan Rumah Solid ya, tepatnya di Jalan Sidodadi, Gang 2, Nomor 2, Tanggerang Utara ya. Jadi apa ini Yayasan Rumah Solid? Nanti kita akan bahas. Ini juga berhubungan dengan postingan kita yang sebelumnya. Ya sudah pernah kita upload sebelumnya bersama Bro Hafiz ya mengenai anak pengalaman pengguna narkoba yang sekarang udah tobat seperti itu. Nah, berbicara masalah narkoba, berhenti narkoba sangat terkait sekali dengan yang namanya rehabilitasi. Nah, alhamdulillah sekali kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini di Yayasan Rumah Solid. Terima kasih banyak, di sini sudah hadir ada Bro Deli. Oke, jadi Bro Deli di sini sebagai apa, Bang? Program Manajer Yayasan Rumah Solid. Sebelumnya Bang, Bro Deli ya, Yayasan Rumah Solid ini apa sih sebenarnya? Oke, kemarin itu kan dulu kita tuh kan bekas pemakai. Terus apa ya namanya ya, background itu yang membuat kita akhirnya dengan beberapa rekan-rekan mendirikan Yayasan Rumah Solid. Oke. Itu berdiri tanggal 13 Juli 2017. Tujuannya sih untuk membantu ya, kalau kami sih manggilnya brother-brother sama sister-sister. Oke. Yang apa ya namanya, yang masih make, terusnya gimana caranya lu berhenti dengan cara rehabilitasi ya. Itu background kita di situ. Dan sudah berjalan dari tahun 2017, artinya sudah berjalan 18, 19, hampir 3 tahun begitu ya. Sebenarnya background kita juga dulu rehabilitasi. Oke. Terus selain karena kita make, kita rehab, itu udah tahu nih. Ternyata untuk berhenti make itu lu nggak bisa kalau tanpa bantuan orang lain. Salah satunya rehabilitasi. Oke. Nah juga apa ya namanya, keinginan kami itu untuk membantu mendukung program kayak pakai pemerintah sih sebenarnya. Salah satunya dengan cara yang mendirikan rehabilitasi swasta. Karena nggak semuanya rehabilitasi itu bisa tertampung ya kan. Dan akhirnya tanggal 13 Juli 2017 berdirilah yayasan ini. Nah, kemudian untuk metode perawatan di sini seperti apa, Bro? Oke, kalau metode rawatan sih kita standar ya. Jadi kalau metode rawatan setiap lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia, maka di dunia itu pertama kita pakainya TC. Oke. Metode rawatan TC itu terapati community. Cuman biasa rumah saya kita kombinasi. Ada 12 langkah di situ dari metode anonimus, terusnya program CBT, cognitive behavior therapy, terusnya juga MI, motivational interviewing, terusnya juga ada namanya dialog keluarga. Oke. Itu dia. Metode rawat kita seperti itu sih sebenarnya, standar. Oke. Mungkin untuk orang awam masih belum begitu mengerti nih, ya kan? Kalau nggak salah tadi ada 4 poin. 4 poin itu supaya saya dan juga yang teman-teman yang lagi nonton juga nih paham banget nih apa saja sih yang dilakukan di sini untuk metode perawatannya seperti apa tuh, Mas? Kalau TC itu sih sebenarnya lebih ke arah man helping man to help himself ya. Oke. Jadi gimana komunitas bisa menterapi residen lainnya supaya dia berubah gitu loh. Oke. Jadi lebih ke arah disiplin. Oke. Sebenarnya kalau cognitive behavior therapy kami lebih ke arah sharing sama seminar, psikoedukasi ya kan. Gimana kami para staff di sini, para konselor dan staff-staff lain itu bisa merubah pola pikir lo supaya merubah perilaku lo. Tapi kalau 12 langkah itu lebih ke arah berserah diri sih sebenarnya kita. Bahwa kita udah nggak berdaya terhadap adiksi kita. Terakhir adalah soal dialog keluarga. Nah, dialog keluarga ini sih kita salah satu keunggulan kita ya, karena tiap bulan baik di akhir bulan maupun di awal bulan kita ngasih progress report buat keluarga. Nah, kalau untuk rawat jalannya kita lebih ke arah motivational interviewing. Jadi gimana caranya kami para staff konselor di sini membantu pemulihan lo dengan cara memotivasi. Nah, bukan kami memutuskan, tapi lu yang memutuskan bahwa saya no to drugs lah seperti itu. Betul.
Karena kalau menurut saya mereka mau sembuh atau tidak itu tergantung dari mereka sendiri ya. Iya, sebenarnya. Cuma pahami dulu bahwa ini bukan sembuh ya. Jadi pecandu narkoba ini apalagi sekarang kan banyakkan ATS, amfetamin, tipe stimulan itu rata-rata sabu, inek dan sejenisnya itu. Karena ini penyakit adiksi. Penyakit adiksi itu adalah penyakit kronis otak gitu. Dia nggak bisa sembuh. Sama kayak penyakit pilek. Jadi kambuh. Nah, yang ada kami melakukan itu namanya pulih. Menjaga pemulihan. Karena ini kalau ada sugesti nggak akan bisa sembuh. Tempat rehab manapun tidak bisa menjamin kesembuhan seseorang. Yang bisa kami lakukan adalah bagaimana cara lo menjaga pemulihan. Baik. Nah, jadi di sini nih ketika melakukan perawatan ada siapa saja di sini yang mentreatment mereka? Kalau yang langsung terjun itu namanya konselor adiksi gitu ya. Jadi konselor adiksi itu ada yang klinikal sosial itu dia konselor sekaligus mayor. Mayor itu adalah konselor yang bertugas piket tiap harinya. Kalau kita piket di sini 2 hari gitu ya kan. Terusnya ada psikolog. Terusnya kita ada juga tenaga dokter umum ada gitu ya kan. Administrasi yang lain juga ada. Terusnya tenaga masak kita juga ada. Security kita juga ada. Dan semuanya itu kita kerjakan langsung turun tangan gitu. Salah satu jadwalnya itu misalnya kayak bersih-bersih rumah. Kita bersih-bersih rumah tuh setiap pagi jam 10 atau jam 9 pagi, terusnya sore jam 5. Itu semuanya harus turun tangan. Termasuk masak. Di sini masak bareng-bareng masak kita. Itu dia. Residen kita sebutnya untuk kamu semuanya yang lagi nonton ya, di sini tidak disebut pasien tapi disebut dengan residen begitu ya. Residen yang ada di sini kapasitasnya bisa berapa, bro? Kalau kita punya kamar pertama itu detoksifikasi. Kalau detoksifikasi itu muat 5-6 orang muat itu. Terusnya naik ke program primary itu ada 2 kamar sebelah 6, kamar depan 4. Kamar depan 6, jadi 12 ya. 12 ditambah detok 16 jadi 18 lah. Maksimal. Dan datangnya itu residen-residen yang dirawat di sini itu dari mana? Itu ada 2, ada yang voluntary ya, sukarela gitu ya. Ada juga yang intervensi diantar oleh keluarganya misalnya ke tanggapan gitu ya. Terus kalau kami sih sebenarnya lebih kayak kegiatan kita kayak pembiayaan misalnya gitu ya kan. Kalau kami lebih ke arah PWL karena kami masih berada di bawah, alhamdulillah kami berada di bawah Kementerian Sosial sudah hampir 2 tahun ini. Nah jadi biayanya itu karena kita kuota dari Kementerian Sosial misalnya setahun 2 kali gitu ya kan. Nah pada saat dia masuk ke dalam kuota PWL Kementerian Sosial maka itu gratis. Tapi bila mana tidak maka berbayar sendiri mandiri. Jika datangnya ke sini mandiri atau diantar sama keluarga dan orang tua berarti ada biayanya. Betul. Kalau boleh tahu nih berapa biayanya? Sebelum kita masuk ke sana, pahami dulu bahwa kita ini jenis rawatan ada 2. Rawat inap dan rawat jalan. Nah, semua itu tergantung di asesmen. Asesmen itu melihat dari 7 domain. Narkoba, keluarga, terusnya kesehatan fisik, kesehatan jiwa, terusnya hukum, pendidikan, dan dukungan sosial. Nah, dari hasil asesmen itu baru kita bisa ketahui ini anak residen ini cocoknya rawat inap apa rawat jalan. Nah, kalau rawat inap di sini 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau rawat jalan dia 10 kali pertemuan 2 bulan. Nah, baru kita ngomong biaya nih, ya kan gitu. Nah, kalau biaya kalau kita mandiri di sini karena ini swasta bagaimanapun tentu kita punya biaya 15 juta untuk 3 bulan rawat inap. Jika rawat inap. Jika rawat jalan untuk 10 kali pertemuan 10 juta. Pakai red ya. Maksud gua nggak matokin di situ. Jadi intinya adalah bagaimana jangan sampai lo terkendala gara-gara biaya, terus rehabilitasi nggak bisa gitu. Itu dia. Kalau kita lebih mengedepankan sosialnya dulu. Berarti masih bisa negotiable dong, Bang? Fleksibel bukan negotiable. Nah, itu ya kan. Fleksibel aja dah. Baik. Terus lagi kegiatan ini khusus untuk mereka yang rawat inap di sini ya. Kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari itu apa saja? Kita sih mulai dari bangun pagi itu subuh. Jadi wake up call nama istilah kita tuh wake up call, kan? Wake up call itu dari subuh. Nah, setelah wake up call subuh jam 4.30
Terusnya habis sholat subuh lo tidur lagi, feedback namanya itu. Oke. Ya, habis tidur lagi baru lo bangun. Tapi kalau bangun itu kayak sekarang nih, daily schedule atau jadwal harian itu ada yang namanya harian, ada yang Ramadan. Oke. Nah kalau Ramadan dari hari Senin sampai hari Jumat yang bukan libur nasional itu setengah 9 pagi. Tapi kalau yang bukan Ramadan itu jam 7 bangun. Tapi kalau weekend, malam minggu, hari Sabtu Minggu, lo bangun jam setengah 8. Kalau Ramadan lo bangun jam 9. Oke. Itu. Terus dari situ tuh mulai tuh lo langsung apa yang lo lakukan pertama adalah lo beresin tempat tidur. Oke. Kamar ini lo harus beres karena kenapa nanti para staff konselor adiksi yang piket itu namanya melakukan room GI itu ngecek kamar. Nah salah satu keunggulan PC bisa lo lihat dari apa, kerapian, keseragaman, keteraturan. Salah satunya ada dari kamar. Oke. Nah, terusnya tujuannya apa sih sebenarnya? Responsibility. Lo Oke. punya tanggung jawab dong ya kan. Nah habis itu lo mandi. Habis mandi baru lo take floor. Nah, pada saat lo take floor baru delegasi selanjutnya kita apa? Grup pagi. Oke. Nah mulai dari pagi itu ada grup, ternyata ada seminar ya, seminar adiksi, seminar rehabilitasi, seminar psikologi segala macam, profesional lainnya. Intinya semuanya baru apa ya? Kita ini kayak simulasi sih seminar rehabilitasi ini sebenarnya. Oke. Tujuannya gimana? Sesuai dengan efek terapeutik. Pertama perbaikan. Lo rehab, ada perbaikan nggak lo? Iya. Yang kedua perubahan. Masa lo dari masuk pertama sampai lo keluar nggak ada berubah-ubah? Iya, benar. Ya nggak. Yang terakhir adalah efek apa namanya, restorasi. Nah 3 efek itu yang mau kami tanamkan. Cuman kita nggak boleh terlalu ngepres. Masing-masing residen itu berbeda-beda karakternya. Yes. Masing-masing residen juga berbeda-beda yang namanya latar belakang masalah. Oke. Makanya pemilihan konselor itu kita ada namanya apa namanya case conference ya, harus dengan orang yang tepat. Nah kita biasanya itu ditutup hari itu dengan namanya curfew itu tidur malam, tapi siang mereka punya jadwal siesta, tidur siang. Oke. Nah curfew-nya ini kalau malam minggu ini sekitar jam 11 setengah 12 oke lah. Tapi kalau hari biasa jam 10. Oke. Nah kita tutup rumah jam 10. Oke, artinya mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi, every day, Senin sampai Minggu sampai ke Senin lagi, mereka sudah sangat diatur gitu ya Bang ya? Betul. Oke, berarti tidak ada kesempatan juga mereka untuk keluar asrama atau Boleh gimana? ya, jadi gini, hak seorang residen yang telah melewati masa rehabilitasi rawat inap 2 minggu, Oke. di hari ke-15 mereka boleh yang muslim sholat Jumat, Oke. tapi tetap dikawal oleh para staf. Oke. Terusnya mereka boleh jogging di teras, ya kan, sekedar duduk itu boleh. Tapi setelah 1 bulan nggak boleh jogging keluar. Oke. Kebetulan kita setiap malam minggu ada namanya Saturday Night Activity, acara malam minggu. Kalau di facility, kalau kami bilang tempatnya aku facility gitu ya kan. Tapi ada saatnya nanti lo SNO, Saturday Night Outing. Keluar tuh, terserah kalau mau minum kopi kah, mau nonton bioskop, terakhir kami nonton bioskop. Oke. Nah, Bareng-bareng. Bareng-bareng, wajib Oke. bareng. Karena kita ini terapeutik komunitas itu sistemnya adalah family dengan konsep kekeluargaan. Satu nggak ikut, semua nggak ikut. Oke. Gitu. Dan sejauh ini sudah berjalan selama 3 tahun begitu ya Bro ya. Residen yang masuk dan datang ke sini itu tingkat parahnya seperti apa sih? Oke. Kalau rata-rata sih kalau dari wawancara singkat di awal aja ya, karena residen jadi gini. Pada saat mereka baru masuk, tahapan perubahan itu yang paling rendah namanya pre-kontemplasi. Pre-kontemplasi itu mereka lebih ke arah denial, ya, nyangkal, ngeblocking, ya kan. Mereka nggak ngerasa mereka seorang pecandu gitu. Karena betul bahwa tahapan kecanduan itu dimulai dari tahapan pemakai, yang kedua penyalahguna, yang terakhir baru pecandu. Dan rata-rata pengguna sabu dan sejenisnya tuh nggak ngerasa kecanduan. Nah, kalau dibilang parah, kita nggak bisa bilang parah tanpa melalui asesmen. Oke. Karena ada scoring tuh, Oke. ya kan. Namun kalau kita sekedar cerita biasa nih, kita bisa melihat, wih, kayaknya lu udah mulai ngaco nih. Ya kan, salah satu indikatornya adalah kalau lu udah mulai, gini loh, rata-rata seorang pemakai itu pembohong. Oh iya. Ya, itu pasti banget tuh. Yang selain pembohong, yang kedua dia apa? Emosional. Ya, yang ketiga, kalau lu punya barang udah pada habis semua, maka kategori lu menurut gua pribadi adalah kecanduan. Sudah yang paling tinggi. Iya. Ya. Dan so far yang masuk ke sini dari 3 kategori ini Rata-rata kebanyakan parah. parah ya. Parah.
Oke, dan kemudian yang menarik lagi adalah setelah mereka melakukan perawatan begitu ya, apakah 3 bulan itu waktu yang cukup untuk mereka atau gimana? Sebenarnya standarnya rawat inap itu 6 bulan. Kenapa? 3 bulan pertama mereka baru mulai accept, menerima. Pada saat mereka baru mulai menerima, selesai program. Makanya kalau kita sih lebih ke arah menjalin komunikasi di luar. By phone atau mereka lebih sering kesini sih sebenarnya untuk menjalani itu. Karena jujur kalau saya pribadi rehabilitasi di Bidu saya 6 bulan. 6 bulan ditambah 2 bulan namanya rawat aftercare rumah damping. Baru saya sekolah konselor. Jadi memang harusnya lebih kurang setahun dulu direhab dah. Cuman memang masa rawatan rehabilitasi rawat inap buat pengguna amfetamin tipe 9 itu nggak boleh lebih dari 6 bulan. Gitu. Karena it's not worth it. Gitu. Ya. Hasilnya seperti apa yang sudah dirawat di sini begitu? Kalau dari kami belum pernah survei ya. Cuman selama kami masih menjalin komunikasi, gua nggak bisa bilang 100%. Karena tujuan rehab itu sebenarnya cuma 2. Clean and sober, gimana cara hidup bersih dan waras kan gitu. Nah, memang gue nggak bisa menafik bahwa lo keluar dari tempat rehab ini lo make. Ada juga yang gue tahu. Nah, paling gue bisa bilang 50-50 lah. Gitu. Karena nggak bisa. Kecuali lo pengguna opiat. Pengguna opiat itu rata-rata 90% itu sembuh. Kenapa sembuh? Karena lo ada sakau. Satu. Kayak gue kemarin dari 97 sampai 2004 gue putau jarum suntik. Gue berhenti. Kenapa gue berhenti 2004 sampai sekarang? Karena ada sakau. Kalau nggak ada sakau gue pakai terus dah. Ya kan? Terus yang kedua, lo kena penyakit penyerta. Rata-rata pengguna opiat. Yang ketiga, lo koid. Nah yang keempat, rata-rata pengguna opiat ini berubah pemakaian lo. Kemana? Rata-rata sabu dan ini. Nah kalau sabu dan ini tuh jujur gue bilang salah satu kesulitan kami adalah sugesti. Sugesti itu ya apa ya namanya? Pengguna amfetamin tipe 9 itu nggak bisa dipres. Kalau dia dipres, dia timbul rasa ingin make. Wah itu parah sih. Berarti memang butuh bertahap ya? Bertahap ya. Kemudian himbauannya mungkin untuk masyarakat. Himbauan gimana ya? Sebenarnya jangan jadikan keluarga lu yang make itu sebagai aib. Ya, pahami bahwa ini adalah penyakit. Lu percaya atau tidak, gue makin narkoba dulu itu karena gue ngelihat. Ya kan, gue nggak pernah blaming gue punya keluarga broken enggak. Karena di lingkungan yang tidak benar. Betul, ya. Nah, kembali ke diri lo sendiri. Makanya gue bilang sebenarnya ini penyakit menular percaya atau tidak. Gue nggak mungkin dong tiba-tiba pakai ujuk-ujuk pakai sabu tanpa gue melihat dulu kan. Betul. Nah makanya gue bilang ini bukan aib. Ini suatu penyakit, ya dibutuhkan kejujuran lo untuk mengakui itu. Artinya apa? Di saat lo sudah mulai melihat ada tanda-tanda keluarga yang kira-kira ngaco, lo datang dari sini. Konsultasi deh cuman kita nggak jago-jago amat sih sebenarnya, cuman kita punya background. Itu aja. Kalau bisa lo rehabilitasi dah, itu aja. Baik. Kemudian himbauannya mungkin untuk generasi-generasi muda. Sebagai seorang recovering addict ya, pecandu yang sedang menjalani pemulihan, gue nggak pernah setuju dengan say no to drugs. Kenapa? Gue pribadi, gue bisa mengatakan tidak sama narkoba. Nah, kalau gue bisa ngasih himbauan sih sebenarnya, say no to drugs and bad friend. Kalau gue akan pakai kembali kalau ada ajakan. Yes. Ya, kalau narkobanya sendiri sih, jujur gue taruh sekarang nih, gue belum tentu tergoda nih. Tapi kalau ada ajakan, gue tergoda. Jadi dan ini apa ya? Ini jangan stigmain kami. Karena bagaimanapun yang namanya sampah kalau didaur ulang bisa jadi. Ya, itu aja sih dari gue. Artinya aku juga mengambil kesimpulan lingkungan sangat-sangat berperan. Banget. Jadi pilihlah lingkungan yang positif yang membuat kita selalu menjadi orang-orang yang lebih positif dan lebih berguna untuk nusa dan bangsa. Seperti itu ya. Baik, Bro Denny terima kasih banyak. Mungkin boleh nggak kita izin untuk lihat-lihat kondisi-kondisi? Oke, yuk kalau begitu kita jalan-jalan dulu. Jadi ini area kita masuk pertama kali dari sebelah kanan sini ya. Kita baru masuk di sini kita menemui area apa pertama kali? Ini ruang fisik. Ruang
visit, jadi Oke. ruang berkunjung para keluarga, tamu-tamu. Nah, di sini juga sekaligus ruangan cek. Jadi pada saat yang masuk sini calon residen kita cek badan, Oke. cek barang bawaan. Kebetulan incasnya kulitnya adalah Bro Aris, gitu ya kan. Kenapa di sini? Karena untuk masuk ke dalam sini itu harus steril. Oke. Gitu sebenarnya, ya. Oke. Jadi di sinilah ruangan pertama kita nih. Ini ruangan yang pertama kali Ya. kita temui. Kemudian ada ruangan apa Oke, lagi? lanjut. Nah, Bro. ini namanya main hall. Kalau ini main hall, ya, tempat kita beraktiviti. Kebetulan ini adalah Bro Denny. Oke. Ini mejanya Mayor Oniti, staff on floor adiksi yang sedang tiket. Dalam Bro Denny tiket hari ini, ya kan. Komunikat ya Bro ya. Fasilitator dulu ya. Terusnya kita lanjut. Ini ruang belajar, ruang kelas. ya. Oke, baik. Untuk edukasi kita. Lalu kita masuk ke ruang detox. Dimana dia ada orang nih. ya. Ini ruangan pada saat calon residen masuk, lo wajib masuk ke kamar ini dulu. Oke, ruang detoksifikasi sebenarnya. Zat-zat. Kenapa disebut ruangan detoksifikasi? Ini urinnya masih positif. Oh begitu. Oke, jadi liburan 3 sampai 5 hari dia berada di sini sampai urinnya negatif, baru join program. Oke, baik. Oke, kita Kemudian, lanjut. Ini ruang nyantai. santai kita. nonton-nonton di sini ya. Nonton biasa ya, bukan bokep ya. Saya. Nah, ini ruang administrasi kita. Oke. Ya, kebetulan ini adalah Bro Dede. Bro Dede staff admin kami, ya kan. Dan ini adalah Bro Ponsen. Nah, inilah ketua yayasan sekaligus pemilik yayasan kita, ya kan. Luar biasa. Oke, di sinilah office-nya ya. Office-nya kita sih, penggerak kita di sini sih sebenarnya. Oke, Baru baik. kita lanjut ke kamar residen, itu primary. Ini Kamar primary? program, iya, primary itu. Nah, ini dia kamar residen kita nih. Oh, ini kamar-kamarnya. Ini kita pakai tempat tidur namanya bunk bed bertingkat. Oke. Di sini bisa sampai 6 orang ya kalau begitu ya, Mas ya. Wow. Oke, kamar mandi juga ada di sana. AC, AC kalau kita AC ini hidup jam 10 pagi, 10 malam, menjelang di 7 malam, matinya jam 5 subuh. Oh begitu. Gitu. Baik. Inilah kamar residen kita. Bersih, nyaman juga ya kan. Karena function sih sebenarnya. Oke, baik. Oke. Terus ada ruangan apa lagi? Oh bro, kita rumah kol itu masak sendiri. Woi, oh ini meja makan di sini pada makan di sini semua ya. Ini kamar staff. Ini kamar staff kita. Oke. Staff kita ada berapa orang, Bro? Sekitar 8. Kamarnya di sini. Iya, kamarnya di sini. Baik. Nah ini ada dapur kita. Ya, jadi lo habis makan, lo cuci sendiri, masak bareng-bareng ya. Kebetulan ini cas dapur kita bro. Oke, jadi ini makanan-makanan yang ada di sini Ya. yang masak siapa nih? Saya. Oke, setiap hari masak untuk setiap untuk mereka semuanya. Oh, luar biasa. Kita makan 3 kali sehari. Oke. Kemudian sarapan, ada sayur. Oke, baik. Bro, terima kasih. Oke, Semangat sama-sama. selalu. Oke bro, terima kasih banyak. Kita sudah diberikan kesempatan mendapatkan informasi yang luar biasa hari ini. Kita sudah kunjungi juga satu persatu. Sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk kamu semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Ya, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.